Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di materi pelajaran kita Al-Islam. Kali ini kita akan membahas tentang nisab zakat, ya. Untuk itu marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang nisab zakat. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi ukuran minimal, ya, batas minimal yang harus dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah apabila kita punya harta berupa emas murni seberat 85 gram, ya, sekali lagi, apabila kita punya emas murni seberat 85 gram dan sudah mencapai haul atau sudah sampai 1 tahun, maka kita wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya sebesar berapa? 2,5%. Nah, kemudian apabila kita punya harta perak, nah nisabnya berapa kalau perak? Nah ini nisabnya adalah seberat 595 gram. Jadi kalau kita punya perak seberat 595 gram, kita wajib mengeluarkan zakat kita sebesar 2,5%. Nah, yang berikutnya yaitu hasil pertanian. Ya, hasil pertanian itu bisa berupa padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Nah, apabila si petani itu mengandalkan air irigasi itu maksudnya si petani mengeluarkan biaya untuk pengairan, bisa melalui diesel, ya, sumur diesel itu, atau mungkin beli air tangki dan lain sebagainya, maka batas nisabnya apabila panennya itu minimal 750 kg, maka yang harus dikeluarkan sebesar 5%. Nah, kemudian apabila seorang petani itu mengandalkan air hujan, jadi tidak mengeluarkan biaya dalam pengairannya, hanya mengandalkan air hujan saja, maka nisabnya 750 kg, minimal 750 kg hasil panennya tadi, ya, maka yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Jadi sekali lagi, apabila panennya itu telah mencapai 750 kg, maka 10%-nya harus dikeluarkan. Ini perbedaan antara hasil panen yang penuh dengan biaya dalam pengairannya, yaitu air irigasi, atau hanya mengandalkan air tada hujan saja. Ini 10%-nya. Nah, dibayarnya kapan? Nah, setelah panen itu, sekaligus setelah panen, ya. Apabila sudah panen, maka segera, ya, dikeluarkan. Nah, yang berikutnya adalah nisab untuk binatang ternak. Ya, kita awali dari binatang ternak unta, ya. Apabila kita punya unta sebanyak 5-9 ekor unta, maka yang harus dikeluarkan adalah setara dengan 1 ekor kambing. Ini besar zakatnya, ya. Kemudian apabila kita memiliki 10-14 ekor unta, maka yang harus dikeluarkan adalah setara dengan 2 ekor kambing, ya. Kemudian apabila jumlah unta kita sudah sampai 15-19, maka yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Apabila unta kita sudah mencapai 20-24 ekor, maka yang harus dikeluarkan adalah setara dengan 4 ekor kambing. Berikutnya, apabila sudah memiliki unta sebanyak 25-35, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina umur 2 tahun. Berikutnya, apabila
unta kita sudah mencapai sejumlah 36 sampai 45 ekor, maka yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Berikutnya, apabila sudah mencapai 46 sampai 60 ekor unta, yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina umur 4 tahun. Kemudian selanjutnya, apabila unta kita sudah mencapai 61 sampai 75, maka yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina umur 5 tahun. Kemudian selanjutnya, apabila unta kita sudah mencapai 76 sampai 90, yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Kemudian 91 sampai 120, berapa ekor yang harus dikeluarkan? Yaitu 2 ekor anak unta betina umur 4 tahun. Nah, yang terakhir, apabila unta kita sudah mencapai lebih dari 120, maka setiap kelipatan 40 ekor dikenakan 1 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Kemudian apabila setiap kelipatan 50 ekor dikenakan 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun. Itu kita lanjut. Kemudian sapi atau kerbau. Nah, ini jumlah minimal yang harus dikeluarkan. Apabila jumlah sapi atau kerbau kita telah mencapai 30 sampai 39, maka yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun. Nah, kemudian apabila jumlah sapi kita telah mencapai 40 sampai 59 ekor, maka yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kemudian apabila sapi kita telah mencapai 60 sampai 69 ekor, maka berapa yang harus dikeluarkan? Yaitu 2 ekor sapi umur 2 tahun. Kemudian apabila sapi kita telah mencapai 70 sampai 79 ekor, maka yang harus dan wajib dikeluarkan adalah sejumlah 2 ekor sapi umur 2 tahun. Yang terakhir, nah kemudian setiap bertambah 10 ekor, ya, dari 79 ini, kalau tambah 10 berarti 89, maka zakatnya bertambah 2 ekor usia 2 tahun. Nah, berarti 2 ekor ini tambah 2 ekor lagi, berarti 4 ekor sapi umurnya 2 tahun. Nah, kemudian apabila kita memiliki binatang ternak berupa kambing, ya, nah, dan kambing kita telah mencapai 40 sampai 120, maka yang wajib dikeluarkan hanya 1 ekor kambing saja. Nah, kemudian apabila kambing kita sudah mencapai 121 sampai 200 ekor kambing, maka yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Kemudian apabila jumlah kambing kita sudah mencapai 201 sampai 300, maka yang harus dikeluarkan sebanyak 3 ekor kambing. Yang terakhir, apabila lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap tambah kelipatan 100 ekor, maka zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Nah, begitu kira-kira untuk ukuran nisab zakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri pembelajaran materi tentang zakat atau nisab zakat ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.